Ibu, ibu bukalah matamu. Ibu bukalah matamu, Bu. Ibu, Ayah, bangunlah. dokter mengatakan jika nenek akan segera sadar, Ayah. Ayah, nenek selalu menunggu ayah. Nenek ingin segera melihat ayah. Ibu lihatlah aku. Aku sudah pulang, Bu. Putramu sudah pulang. Ibu tolong buka matamu, Bu. Aku yang bertanggung jawab atas penderitaan ibu. Meskipun tidak bersalah, aku menyerahkan kehormatan dan kebanggaanku. Dan menari menurut irama mereka. Aku seharusnya membungkuk pada Allah. Tapi malah sebaliknya, aku membungkuk pada manusia. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak lagi, Ibu. Aku membuat kesalahan. Dan aku pasti akan memperbaikinya. Aku yakinkan kau, Ibu, bahwa aku bukan seorang pengecut. Ibu, kita akan pindah dari sini. Kita akan menjauh dari mereka. Kita akan memutuskan semua hubungan dengan mereka. Kita akan pergi jauh dari mereka, Bu. Kau ingin memutuskan hubungan dengan kami. Kami bangkit dari selama masa burukmu. Tapi malah sebaliknya. Kau harusnya berterima kasih pada kami, bukan malah menuduh kami. Kau ingin memutuskan hubungan dengan kami, keluargamu bisa berantakan. Apalagi memutuskan untuk pindah. Seandainya kau benar-benar menganggap kami sebagai keluargamu, itu tidak akan terjadi. Keluargamu tidak akan berantakan jika aku pergi. Sejak aku berhasil mengelola bisnismu selama bertahun-tahun, itu yang pastinya akan hancur berantakan. Rasya telah mengurangi pionku dalam permainan kotor itu. Kau tidak ada bedanya. Kau hanya melihat yang dia lakukan. Kau tegas menolak untuk membantu Shirin ketika dia mendatangimu. Dan kau jangan berpura-pura bahwa kau benar-benar peduli pada kami. Apa kau tahu kalau dia memintaku untuk tidak jujur? Semua orang tahu di kota ini siapa aku. Yang perlu kau ingat, Rashid, Ghafur Ahmed Siddiq memiliki reputasi yang luhur dan sangat disegani di wilayah ini. Karena kau sudah menemukan kambing hitamnya dalam diriku. Kau selalu memperlakukanku sebagai budak. Kau memaksaku untuk melakukan pekerjaan kotormu. Sehingga kau bisa menggambarkan dirimu sebagai orang yang jujur. Ayan berkata benar. Kau tidak pernah memperlakukan aku sebagai keluargamu tetapi sebagai budakmu. Kau membiarkan aku membusuk di dalam penjara. Hanya karena kau tidak ingin menggunakan aku lagi, benar kan? Apa kau mendengarnya, Shirin? Suamimu tidak mau berhenti bertengkar denganku. Apa kau lupa kalau kau bisa bersamanya karena aku? Atau kalau tidak, kau akan tetap berada di tempat Dilsat itu. Kau pasti akan menuju kehidupan seorang janda seperti Dilsat. Jika aku tidak membantumu, kau pasti sudah dikenal sebagai saingan Dilsat. Semua anak-anakmu akan dianggap tidak sah. Dengar aku, Shirin. Aku mengeluarkan cara untuk membantumu. Tapi sayangnya kau... Tapi kakak, orang yang membantu orang lain tidak akan menyebutkan apa yang sudah dilakukannya. Kau memang sudah banyak membantuku, tapi suamiku sudah melunasi segalanya. Sejauh ini, semua orang mengkritikmu, aku akan membelamu. Dan aku akan bilang, kau sudah seperti kakak bagiku. Kau mencintai dan menyayangiku. Aku akan mengingat semua kebaikanmu. Tapi sekarang aku sadar,
Jika kau tidak benar-benar peduli padaku, kau memanfaatkanku. Rashid, aku tidak akan menghentikanmu. Sekarang aku siap meninggalkan rumah. Hai, kakimu masih sakit atau sudah sembuh? Sudah agak baik kan? Ini, Bibi membuatkan sup untukmu. Terima kasih. Em, Tanvir, kau sudah membelaku dan disalahkan atas kegagalanku tadi pagi. Terima kasih ya. Tahu tidak, kau benar-benar baik. Aku tahu, kalau aku yang disalahkan, Jamie tidak akan memarahimu lagi. Selama ini, Jamie tidak pernah memarahiku. Terima kasih untuk supnya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Apa kau mau pergi, Tanvir? Iya, tugasku di sini sudah selesai, jadi aku harus pergi sekarang. Aku memang belum bilang pada Asad. Kalau dia tahu, mungkin dia melarangku pergi. Jadi aku sengaja tidak memberitahunya. Cara memperlakukanmu beda. Kalau aku ditanya kapan pergi. Kau memang benar. Kau harus pergi karena sudah menyelesaikan tugasmu. Maafkan kakakmu kalau selalu bicara kasar padamu. Tapi kau tidak boleh memutuskan hubungan ini. Bagaimana denganmu, Rashid? Bagaimana bisa kau menuduhku begitu? Apa kau pikir kau bisa bebas dari penjara? Tanpa ada yang kami lakukan untuk bisa membebaskanmu seperti sekarang, Rashid? Aku bebas karena polisi mengetahui kebenarannya. Dan polisi telah menyadari jika bukti terhadap diriku tidak berdasar sama sekali, aku tidak bersalah. Bukan. Karena ada seseorang yang mengatakan itu pada mereka. Itu karena Viro sudah menerima uang suap. Apa bisa kau bayangkan? Siapa yang sudah menyuap Firoz? Apa kau sudah menanyakan masalah ini pada Ayan? Ayan? Apa kau menyuap Firoz? Nasma, aku pulang sekarang. Bibi, aku pergi dulu. Kalau kau tinggal lagi, Bibi akan senang. Sebenarnya dia ingin di sini, tapi tidak bisa.
Soalnya sangat sulit bagi Tanvir untuk tetap tinggal di sini. Dia itu kan sangat sibuk. Kau seharusnya menunggu sampai Asad pulang. Sebenarnya, itu yang aku inginkan. Aku ingin Tanvir pergi setelah bertemu dengan Tuhan kan, tapi dia sudah terlambat. Zoya, Tuhan sudah mendengar semua doamu. Tanvir tidak bisa pergi tanpa bertemu Kak Asad lebih dulu. Sekarang Kak Asadnya sudah pulang. Ada apa? Tanvir akan pergi. Ada yang harus dia lakukan. Dia juga takut ketinggalan kereta. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Jamie, aku harus pergi. Benar Tuan kan, dia harus pergi. Ikut denganku. Jamie, tolong dengarkan aku dulu. Apa kau mengambil uangnya dari Rahasia? Ambil uang ini, berikan pada Firoz. Selamatkan ayahmu sekarang juga. Kau harus tahu, Rashid. Kami tidak punya pilihan lagi selain melakukan itu. Shirin, sedih sekali melihatmu seperti itu. Semua orang tahu kalau dia tidak mungkin bisa membebaskanmu. Lagi pula, aku tidak tahan melihat Shirin dan juga kesedihan anak-anakmu. Aku tidak tega melihat mereka. Apa yang kau berikan untuk imbalan atas bantuannya, Ayan? Kau harus menikah dengan Humaira. Dan ingat baik-baik, rahasia ini hanya kau dan aku yang tahu. Ayan, kau jangan diam saja. Jawab, Ayah. Apa yang telah kau lakukan untuk menyelamatkan nyawa Ayah? Ayan, apa kau juga menjadi pion dalam permainan kotor mereka? Ayan? Ayan, jawablah, Ayah. Jawab, Ayan. Sudahlah, Rashid. Apa kau tidak percaya pada peri kemanusiaan? Percayalah, Rashid, kalau aku membantumu, itu karena aku peduli pada keluargamu. Aku melawan semua prinsip suamiku. Tapi aku melakukan ini bukan untuk diriku. Tidak, aku tidak melakukan ini. Tapi aku melakukannya untuk Shirin. Aku melakukan ini untuk Nikat sampai dia bisa menikah. Dan aku melakukan ini untuk keluargaku. Aku bersumpah, jika ada siapapun yang membuktikan kalau aku membantumu, itu hanya untuk kepentingan pribadiku saja, dia salah. Aku yakinkan pada kalian. Aku melakukan semua ini demi keluarga kita. Rahasia. Dari awal aku sudah ragu padamu, dan sekarang keraguan itu sudah terbukti. Aku pastikan aku akan membongkar semua kejahatanmu di depan semua orang. Ingat baik-baik.
Apa yang kau katakan? Kami adalah... Aku mengatakan yang sebenarnya, Rashid. Apapun yang aku katakan terhadap rahasia, atau juga sudah menuduhnya, itu adalah suatu kesalahan besar. Aku salah membaca niat rahasia selama ini. Dia benar. Ini adalah rumah kita juga. Tapi Ibu, Bagaimana bisa kita meninggalkan rumah kita sendiri? Benar kan? Kau jangan menatapku seperti itu, Rashid. Karena aku sekarang mulai sadar. Apa yang selama ini kau katakan itu benar. Sekarang aku bisa melihat mana itu suatu kebenaran. Kita tidak akan pergi dari sini. Kami akan tetap berkumpul dengan kalian.